Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas, sedikit tambahan dari kami. Di video sebelumnya riwayat mengatakan bahwasanya Ratu Sufi Rabi'atul Al-Adawiyah belum pernah menikah sama sekali. Dan di riwayat ini mengatakan bahwa beliau sudah pernah menikah, namun suami beliau sudah meninggal dunia dan beliau hidup sebagai janda. Untuk link video sebelumnya ada di deskripsi yang membahas tentang kecintaan beliau terhadap Sang Pencipta. Baik, sekarang kita akan bahas tentang kisah 3 ulama besar yang melamar Rabi'atul Al-Adawiyah, yang membuat ulama besar yang melamar beliau sampai menangis. Nama Rabi'atul Al-Adawiyah harum di mata banyak orang. Kealimannya, kerendahan hatinya, dan hidup zuhudnya seolah memunculkan magnet yang menarik banyak kalangan untuk mengaguminya sebagai perempuan sufi yang tak biasa. Tak hanya masyarakat awam, kekaguman tersebut ternyata juga dimiliki para ulama besar yang sezaman. Tak heran ketika ulama perempuan ini berstatus janda lantaran sang suami wafat. Banyak ulama yang berusaha melamarnya untuk menjadi pendamping hidupnya. Dalam kitab Durratun Nasihin diungkapkan, para ulama ternama yang terpikat hatinya itu antara lain adalah Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Sabit Al-Banani. Ketika para ulama tersebut suatu hari datang ke kediaman Rabi'atul Al-Adawiyah dan mengutarakan maksud tulus mereka untuk meminangnya. Dari balik hijab, Rabi'atul Al-Adawiyah mengatakan, "Baiklah, tapi aku ingin tahu, siapakah di antara kalian yang paling alim, maka aku akan bersedia menjadi istrinya." Dialah Hasan Al-Basri, sahut Malik bin Dinar dan Sabit Al-Banani. Suasana persaingan merebut hati Rabi'ah ternyata tak menghalangi mereka untuk tetap tawadhu satu sama lain. Rabi'ah pun mulai mengajukan persyaratan kepada Hasan Al-Basri. "Jika Tuan mampu menjawab 4 masalah yang aku ajukan, maka aku bersedia menjadi istri Tuan." "Silahkan wahai Rabi'ah. Semoga Allah memberi taufik kepada aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu," balas Hasan Al-Basri. "Menurut Tuan, kalau aku meninggal dunia, apakah kematianku dengan membawa ketetapan iman atau tidak?" tanya Rabi'atul Al-Adawiyah. "Maaf, hal ini termasuk hal yang gaib dan tiada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Hasan Al-Basri. Ratu Sufi Rabi'atul Al-Adawiyah melanjutkan, "Ketika aku bersemayam dalam kubur, lalu malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, 'Menurut Tuan, mampukah aku menjawabnya?' Maaf, itu juga termasuk masalah gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Hasan Al-Basri. "Menurut Tuan, ketika manusia dihimpun di hari kiamat kelak, aku termasuk orang yang menerima kitab amal dengan tangan kanan ataukah kiri?" tanya Rabi'atul Al-Adawiyah. Hasan Al-Basri masih mengutarakan jawaban yang sama. Beliau tak dapat menjawab masalah yang beliau nilai gaib itu. "Menurut Tuan, ketika manusia dipanggil, aku termasuk golongan orang yang masuk surga atau neraka?" tanya Rabi'atul Al-Adawiyah. Lagi-lagi Hasan Al-Basri meminta maaf dan mengembalikan kepastian atas jawaban tersebut kepada Allah. Beliau tahu Rabi'ah adalah tokoh dengan ketaatan dan prestasi ruhani yang luar biasa. Tapi untuk urusan nasib kehidupannya kelak, Hasan Al-Basri tak mau memberi penilaian. Hasan menghindar dari apa yang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sedang kalut memikirkan 4 masalah ini, mana ada kesempatan untuk berumah tangga, kata Rabi'atul Al-Adawiyah. Para ulama itu pun meneteskan air mata dan keluar dari rumah Rabi'atul Al-Adawiyah dengan penuh penyesalan. Itulah kisah singkat tentang 3 ulama besar yang tak mampu melamar Rabi'atul Al-Adawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.